Hidup tanpa mimpi ibarat sebuah pohon tak ada buah, sebuah pohon tak ada ranting, sebuah pohon tak ada dedaunan. Hidup tanpa mimpi, kita berjalan menuju perjalanan yang jauh panjang tanpa arah. Maka kita perlu menjadi orang yang memiliki eksistensi di dunia selama roh kita ini menempel di jasad kita. Adik-adik yang berbahagia, luar biasa ya ketika adik-adik di sini bisa menimba ilmu di pesantren, ya sangat luar biasa. Karena apatah lagi ketika ada informasi-informasi yang global itu didapatkan di sini. Ya, tadi siang yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat itu betul adanya. Jadi Ustaz ini penanggung jawab untuk perwakilan PUIPS di Indonesia yang sudah ada 100 lebih Ustadz berangkatkan mereka kuliah beasiswa di luar negeri. Dan kebetulan nanti tanggal 15 Oktober itu tim Malaysia datang ke Indonesia di Sofian Hotel untuk seleksi beasiswa. Adik-adik sekarang mungkin sekarang kelas 1 ya, kelas 2 atau masih SMP, ya semoga saja nanti setelah selesai itu masih ada program beasiswanya, karena beasiswanya itu terdiri dari 3 hal: free pendidikan ada hingga selesai, kemudian dapat uang saku, lalu asramanya gratis ya disediakan. Ya. Dulu ada Ustadz waktu kelas SMP seperti kalian, waktu aliyah di Gunung Tembak seperti kalian, aduh Ustadz punya mimpi ke luar negeri tapi tidak ada informasi-informasi masuk. Gitu. Tidak ada yang mengarahkan, membimbing untuk bisa kuliah luar negeri, tidak ada. Ya. Ustadz ada kuliah daftar di Jakarta, kemudian ada di Lombok, Ustadz datang, Jakarta datang, ada informasi ke Ponorogo, beasiswa datang. Tapi apa? Tidak ada kesempatan. Ya, belum Allah kondisikan untuk Ustadz bisa kuliah luar negeri. Tapi Ustadz tidak berkecil hati lah. Yang tidak bisa kuliah luar negeri, alhamdulillah Ustadz sudah berangkatkan 100 orang lebih bisa kuliah beasiswa di luar negeri. Takbir. Allahu Akbar. Bahagia. Ada beberapa hal sebagai penyemangat kita semua, juga penyemangat kita sendiri. Ada 7 item yang perlu kita siapkan dari sekarang. Ya, perlu kita lakukan agar meraih cita-cita yang kita inginkan. Yang pertama apa? Ada lihat kipas angin di atas. Lihat kipas angin di atas, barang-barang doa. Barang-barang doa. Yuk, barang-barang doa. Apa kipas angin? Doa. Doa. Adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dayat, ya, doa itu penting. Ya, doa itu penting. Apa kita mau jadi apa, kita mau kemana, kita target kuliah bagaimana, doa dari sekarang. Apa? Doa dari sekarang. Ada yang punya ibu bapak, minta banyak-banyaknya, karena doa ibu bapak kalian itu mustajab. Apa? Mustajab. Ya. Kemudian minta doa sama guru-guru kalian. Enaknya di pesantren itu banyak orang-orang soleh, dan ustadz-ustadz kalian itu doa-doanya makbul. Minta doanya sama Ustadz Dayat, Ustadz Parman. Ustadz, doakan saya mau kuliah S1, S2, S3. Ustadz, saya mau kuliah di luar negeri. Ustadz, saya mau jadi seorang profesor. Oh, minta doanya itu. Apa yang pertama? Doa. Doa. Kemudian yang kedua, adik-adik lihat nih mimbar, apa ya? Mimbar yang kedua spiritual. Apa? Spiritual. Pertama apa tadi? Doa. Doa. Kedua? Spiritual. Adik, mau hidup kita lancar, bahagia, ya, hidup kita tenang, ya, apa yang menjadi mimpi-mimpi besar kita itu Allah gapaikan. Yang kedua adalah spiritual, ya, spiritual. Jadi hal-hal yang wajib kita laksanakan, ya, yang sunnah-sunnah bisa kita lakukan, ya, rawatib. Jangan pernah kita hanya sebatas cukup dengan ibadah wajib saja. Ya, jangan merasa puas, merasa cukup dengan ibadah wajib saja. Spiritual ini harus kita kuatkan. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat 5 waktu ya, insya Allah kalau santri nggak pernah absen ya. Sholat 5 waktu ada. Tinggal ditambah apanya? Duhanya, ya, tahajudnya, apalagi sedekahnya, terus ngebantu orang, bertutur kata dengan baik, itu bagian dari spiritual. Apa itu?
spiritual. Setiap kita itu punya cita-cita besar, betul nggak? Betul. Setiap kita punya impian. Jadi kalau kita mau punya impian besar, spiritual kita harus kuat. Ya, yang pertama apa? Doa. Kedua, Spiritual. spiritual. Lihat itu ada bangku biru ya. Lihat bangku biru ini ada ya. Baik, bangku biru mentalitas. Apa? Mentalitas. Mentalitas. Apa bangku biru? Mentalitas. Pertama apa? Doa. Kedua apa? Spiritual. Ketiga, Mentalitas. Adek, kita itu harus tangguh. Kita harus kuat. Jangan kita menjadi orang yang bermental kerupuk. Tahu nggak mental kerupuk? Kena angin Lemak. kena air gampang mengecil, mengiut. Jadi kalau misalnya antum ini saling ejek, jangan baper, nggak boleh tersinggung, harus kuat. Ya, ada yang orang Nabi bukan dikata-katain lagi, dilempar batu, dilempar kotoran. Kita baru dibilang jelek, udah nangis, ya. Baru tersandung, baru diejek sedikit, sudah mau ajak kelahi. Tidak boh. Kenapa? Hidup itu deh, keras, ya. Butuh ketangguhan, tidak hanya skill, tapi kita harus punya mentalitas kuat. Ya. Kenapa? Karena itu penting. Ketika ada gagal dalam ekspansi, dalam menjadi kehidupan, ada bangkit lagi. Tapi kalau kita kena seperti punya mental kerupuk, ya kan? Biasanya kalau sedikit sama teman, udah mental, udah lemah dirinya, ya. Baru gagal dia sudah loyo. Termasuk dalam sekolah pesantren yang kelas 1 harus sampai selesai. Itu wujud dari mental tangguh. Kalau baru kelas 1, telepon ibu bapak, "Ma, mau pindah." Mental kerupuk gitu. Yang kelas 2 SMA, pulang sampai rumah nangis-nangis, "Mama mau pindah, mau pergi dari Ashabul Kahfi." Mental kerupuk. Jadi apa? Harus tangguh. Harus kuat. Gitu. Kita tidak boleh baper. Karena ada yang berbahagia. Pada saatnya kalian itu akan hidup bersosial dengan masyarakat. Harus melakukan interaksi kepada masyarakat. Dan ragam karakter orang yang akan berkomunikasi dan bersosial dengan kita. Macam-macam. Ada yang keras, ada yang lembut, ya kan? Ada yang bisa jadi nggak ada otaknya dan sebagainya. Nah, kita ketika harus bergaul dengan mereka, ya pintar-pintar kita saja. Bagaimana kita bisa mempergauli dengan baik. Baik, yang pertama apa tadi? Doa. Kedua, Spiritual. ketiga, mental. Jadi mental harus tangguh. Lihat yang keempat, lihat salon itu. Lihat salon itu. Apa salon? Skill, barang-barang. Skill. Oke, satu apa? Doa. Spiritual. Tiga, Mental. empat. Oke. Adik-adik, begini. Ini yang harus antum pikirkan dari sekarang, ya. Jadi, untuk mengetahui potensi kita, skill kita, jangan nanti nunggu selesai kuliah. Jangan nunggu nanti selesai kuliah. Adik-adik, saya tidak mengkritisi dengan sistem pendidikan kita, ya. Tetap bagus. Hanya sedini mungkin ketika antum mengetahui potensi antum dan skill antum luar biasa. Ketika mahasiswa antum jadi ahli. Dan sekarang cari apa potensi antum, kemampuan antum dan skill kalian. Nah, kita kalau terlalu manja, terlalu enak dengan sistem pendidikan yang sekarang, ada kelas SMP selesai 3 tahun, betul nggak? Setelah SMP 3 tahun, lanjut SMA 3 tahun. 6 berapa? 6 tahun. Lalu setelah 6 tahun nggak tahu apa-apa, masuk kuliah baru dengan konsentrasi di jurusan. Yang pintar desain ngambil yang desain, yang jago IT ngambil IT, yang suka komputer komputer. Selesai kuliah baru jadi pakar, baru bisa. Betul nggak? Ada yang sekarang untuk jadi orang ahli, jadi orang pintar, jadi orang hebat, tidak mesti harus selesai kuliah. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh, harus belajar. Maka skill itu harus dimunculkan dari sekarang. Ya, yang misalnya suka menulis, udah banyak-banyak menulis. Yang memang kalian suka membaca, banyak beli buku. Ya, ada uang dikasih orang tua, jangan semuanya pakai jajan, disisihkan. Ada yang untuk jajan, ada yang untuk beli
beli buku. Terus ada yang suka olahraga, futsal, oh iya itu diasah, bulu tangkis, sepak bola, enggak apa-apa. Memang muslim harus bisa mensasar semua lini. Dia apa yang keempat? Skill. Ya, skill kita apa? Gitu. Kenapa? Suatu saat nanti kita itu akan mengarah kepada apa yang kita geluti. Ustaz Dayat ya, gelutannya di pesantren, seorang lawyer. Saya juga misalnya di pesantren. Ya. Jadi dari awal itu sudah tahu misalnya. Maka ketika kalian dewasa, kalian sudah bisa menguasai skill itu. Apa yang keempat? Apa Salon? Skill ya. Satu apa? Doa. Dua. Spiritual. Tiga. Mentalitas. Keempat? Skill. Oke, skill ya baik. Dua apa? Tiga lagi ya. Baik, ada yang berbahagia. Yang kelima, ya, yang kelima lihat ini, apa nih banner nih? Ya, yuk bareng-bareng. Komunikasi dan jaringan. Komunikasi dan jaringan. Komunikasi dan jaringan. Komunikasi dan jaringan. Apa yang kelima? Komunikasi dan jaringan. Ada yang introvert, ya, yang pendiam, yang apa? Yang malu-malu untuk komunikasi, untuk bicara, ya. Malu-malu untuk tampil ke depan. Itu hilangkan jauh-jauh. Hilangkan jauh-jauh. Yang pesimis harus jadi optimis. Ya, yang masih suka takut-takut harus percaya diri. Harus percaya diri. Yang susah ngomongnya dilatih untuk bisa berbicara. Dilatih komunikasi. Makanya kalau misalnya ada pembelajaran di kelas, jangan malu untuk angkat tangan. Dikasih pertanyaan sama ustadz, sama guru, berani untuk menjawab. Salah urusan belakang. Apa? Komunikasi dilatih. Dapat jadwal puntung, dapat jadwal ceramah, ngomong aja. Harus tampil pada ke depan. Kalau bisa ada teman yang berhalangan, antum maju. Jangan ada jadwalnya teman berhalangan, dorong-dorongan. Ya, tunjuk-tunjukkan. Harus tampil. Ustaz Dayat ini kalau waktu SMA ada teman-teman yang absen jadwal, berdiri sendiri dia maju ke depan yang mimbarnya. Oh, ceramah dia di situ. Oh, Ustaz Dayat nih. Apa deh? Komunikasi dan jaringan. Jaringan ada yang berbahagia hari ini. Teman-teman antum ini ada 30 orang, ada 40 orang. Dibangun komunikasinya, jaringannya. Disimpan. Ya sampai antum harus jadi teman akrab. Semua harus saling kenal, harus saling memahami. Gitu. Ya, saya tadi berbicara masuk dadu, saya geleng-geleng kepala gitu ya. Aduh, saya cari tanah 100 meter di Ciputat, yang tahu Pak Den ya, keliling-keliling kita, selalu kemana-mana nyari. Itu nggak dapat. Ini kayaknya ini kayak apa? Bangunan kayak mudah betul, ya. Ini kenapa? Jaringan. Masjid yang di Putri 1 orang yang bangun. Terus asrama yang di Putri 1 orang yang bangun, ya kan? Terus dapat tanah yang sekarang ini 2000 meter lebih. Nggak lama udah bangun asrama, bangun masjid lagi. Aduh, panas telinga saya dengarnya. Tapi itu apa dek? Jaringan. Apa? Jaringan. Jadi aset antum ini teman-teman itu aset. Siapa nama antum? Faldan. Faldan jadi Menteri Pendidikan. Amin. Faldan jadi Menteri Pendidikan. Lalu ada siapa antum namanya? Hah? Dian. Dian dapat tanah 5.000 hektar ya kan? Amin. Bingung dia. Saya dapat tanah 5.000 hektar. Gimana saya mau bangun ya? Ya ampun, saya ada teman saya, Padlan. Dia kan Menteri Pendidikan. Pertanian. Hah? Iya, Menteri Pertanian misalnya. Telepon ini. Glenn, saya ada tanah nih 5.000 hektar. Aduh, saya bingung mau diapain nih. Mau bangun pesantren, nggak ada uangnya. Mau bikin tanam sawit, nggak ada uangnya juga. Ini karena menteri ya kan? Karena menteri dia. Nggak usah bingung. Berapa kau butuh? 20 M. Kirim rekeningmu, saya transfer. Kan itu yang pada sadaya tuh. Ketemu dengan Pak Aris sama Pak Agus. Butuh masjid, butuh asrama. Berapa Ustaz butuhnya? Ini kayaknya 6 miliar Pak untuk bangun masjid ini. Gampang. Dibangun ya kan? Ini butuh asrama, butuh 4 M. Ini sedang anggaran berapa nih? Yang masih sana 4 M, yang ini 6 M kayaknya ya? Ini 6 M itu aduh uang gitu deh. Beli gorengan dah habis itu. Ya, 1 kota itu dapat gorengan semuanya itu. Jaringan. Terus udah jadi pesantren nih kan? Padahal punya anak. Dia punya anak 12. Dari istri 1, istri 2, 3, 4 ya kan? Kan banyak uang dia. Ya kan? Banyak uang dia. Ada 15, istri 1, 5, istri 2, 4 ya kan?
Ya, anaknya nih mau sekolah-sekolah semua nih, mau kuliah. Bingung dia mau cari pesantren, banyak betul nih pesantren. Dia nggak tahu, aduh, nggak tahu nih pesantren yang bagus apa enggak ya. Di mana saya masukin pesantren nih anak nih? Kenal dia sama tadi? Bian. 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 Gian. Bian. Oh ya, Bian. Ya, kenal sama Bian ya. Bingung ya kan, telepon Bian, saya punya anak 10 ini. Mau masuk pesantren semuanya. Oh, saya ragu-ragu masuk pesantren ini. Saya nggak kenal juga. Hanya kamu lah yang saya kenal, katanya Bian. Di mana saya masuk pesantren? Aduh, kamu nggak usah bingung. Masukin semuanya ke pesantrenku. Gitu. Jadi, komunikasi dan jaringan itu kan yang dianggap sepele ini. Ya, jangan dianggap sepele. Ini gini-gini Ustaz Dayat, kalau dia nggak ada uang, telepon saya dia. Zaki, aduh, habis bensin ini, aduh, butuh uang, aduh, japri dia. Saya juga begitu. Ustaz, aduh, saya mau bayar ini, buat bayar kontrakan nih, mana uangnya? Oh, transfer, gitu aja. Kalau sudah dekat kan kita leluasa kan sama teman orang kita kenal, betul nggak? Paham ya? Nah, jadi apa? Antum sekarang ini aset, ya harus saling kenal. Ya, ada masalah, misalnya bangunan antum kena sengketa gitu kan, bangunan antum kena sengketa, tanahnya bermasalah, terus ada siapa nih yang kecil ini namanya? Fatih. Hah? Fatan. Fatan Kapolri dia. Amin. Kapolri dia. Lalu siapa nama antum? Ada masalah dengan telepon dia. Ini bangunanku ini apartemen 20 lantai ini sama gedung saya nih yang 15 lantai. Aduh, lagi bermasalah ini, ada yang ngerebut. Tahu-tahu ada yang ngejual taman saya, ada sertifikat kembaran misalnya. Telepon Kapolri. Beres, kamu tenang aja. Berapa biayanya? Enggak usah. Kamu kan sahabat baik saya. Tenang, pokoknya aman, ya kan? Punya kuasa dia. Makanya ada yang berbahagia harus santri. Yang menempati posisi seperti itu harus santri. Kalau bukan santri yang ada apa? Mencaplok. Yang ada apa? Kemiskinan merajalela. Kenapa? Karena menzolimi. Gitu. Paham ya? Apa ini? Salon tadi? Ya. Apa ini apa? Benar. Ya, komunikasi dan jaringan. Baik. 1 apa? 2 apa? Spiritual. 3 apa? Mentalitas. Skill. 5 apa? Komunikasi jaringan. Komunikasi dan jaringan. Tinggal 2 lagi. Baik, ada yang berbahagia. Lihat karpetnya situ tuh. Karpet itu ya. Ada dek. Ya, ini memang tak sederhana ya. Yang ke-6 ini semangat entrepreneur. Semangat apa? Semangat Entrepreneur. Ada yang berbahagia. Apapun profesi kita, ya kita seorang guru, seorang ustadz, seorang pimpinan pesantren, kita seorang polisi, apapun kita pejabat sebagainya. Entrepreneur tuh, semangat entrepreneur tuh harus kita munculkan. Gitu. Sahabat-sahabat Nabi semuanya banyak entrepreneur, betul nggak? Ya, semangat entrepreneur harus ada. Jadi apapun profesi kita, entrepreneur itu terus dibangun, dimunculkan. Jadi ada yang berbahagia, kita ini harus punya mimpi besar, mimpi jangan kecil. Makanya kalau saya tidak mengkritisi antum mau jadi guru, saya nggak kritisi. Tapi kalau antum nih sekarang antum maha santri dan antum dididik untuk jadi orang besar. Kalau mau jadi guru, kenapa antum nggak mau berpikir untuk yang bangun pesantren, yang bikin sekolah? Gitu. Ada cita-cita antum mau jadi dosen, ya kan? Ada antum mau jadi dosen. Aduh, saya lagi-lagi nggak mensalahkan. Tapi kenapa antum nggak berupaya untuk saya bangun universitas? Lalu antum mempekerjakan ratusan hingga ribuan dosen di situ. Gitu. Paham ya? Nah itu semangat entrepreneur begitu tuh. Paham ya? Jadi kalau misalnya antum ya kayak contoh Ustaz Dayat bikin pesantren, ada putra, ada putri, aduh ya ampun masya Allah luar biasa. Itu makanya ada bersyukur deh kamu bersama orang hebat di sini ya, bersama sosok yang luar biasa. Gitu. Saya tahu sekali karena apa? Awal-awalnya Ustaz Dayat di sini saya bakal saya kunjungi, kasihan dia kan. Sedih dia, selalu bersedih dia. Temannya cuma saya aja, di telepon saya, ayo kunjungi dong Zaki. Datang saya sih kunjungi, beli-beli pisang goreng ya kan, biar dia senang sekali. Ini dah, aduh, nggak ada bangunannya yang putri itu. Belum ada bangunannya.
belum ada bangunannya, nggak jelas tanahnya, gitu. Masih dikelola, belum dikasih itu sama Sadaya. Tapi subhanallah ya, luar biasa. Itu tidak terwujud kecuali dengan mimpi besar dan berpikir besar. Ya, jangan mimpi besar dulu terus setiap malam, tiap malam hampir mimpi besar. Ya, tapi apa? Mimpi besarnya untuk dunia, untuk apa? Untuk umat. Maka kalau kalian berbahagia, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita itu di muka bumi ini kesempatan cuma sekali. Maka kita harus menjadi orang yang banyak memberikan manfaat. Ya, kita harus punya karya, kita harus punya ide. Yang karya dan ide kita ini kita implementasikan untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Ada yang berbahagia kalau saya, ya kalau sadar mungkin pernah ya, kita kalau ke Jakarta Utara, itu kan samping wilayah-wilayah kumuh, sampingnya lagi bersampingan itu gedung-gedung besar. Jadi ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia ini masih banyak. Ya, kita ini kalau udah masuk ke dalaman, apa? Jalan rusak, kemudian masih hutan-hutan. Sementara secara penduduk masih ada yang nggak ngerti tentang internet, ada yang ngerti tentang HP, masih banyak. Jadi kemiskinan kita itu masih banyak dan ketimpangan kesenjangan juga di mana-mana ada. Saya ke Malaysia, masuk ke pedalaman Malaysia, masuk ke pedalaman, di situ ada universitas. Kita masuk pedalaman hutan, gitu. Maka Indonesia ini perlu banyak pemimpin hebat. Apa? Perlu banyak pemimpin hebat. Yang mereka ini berpikir untuk masyarakat dan kesejahteraan orang banyak. Gitu. Ada cita-citanya terlalu kecil. Ya, jangan terlalu kecil. Terus saya mau jadi polisi, antum jadi Kapolri, jadi Kapolda, begitu. Paham ya? Begitu. Itu namanya apa? Berpikir besar. Jadi semangat entrepreneur itu harus kita munculkan. Baik, terakhir. Baik, kita ngulang dulu. Satu apa ini? Kedua? Ketiga? Keempat? Skill. Kelima? Jaringan komunikasi. Keenam? Semangat entrepreneur. Oke, Masya Allah. Nanti yang bisa sebutkan saya kasih 50.000. Gitu. Nanti yang kasih Sadayat lah. Baik, yang terakhir, yang ketujuh. Baik, yang ketujuh, perhatikan ya. Yang ketujuh, lihat jam tuh. Lihat jam itu, ya, jam. Jam ini penting, ya. Bakti kepada orang tua. Apa? Bakti kepada. Ya, bakti kepada Orang tua. Coba yang enggak apa-apa ya, saya mohon izin ya, mohon maaf ya. Yang bapaknya udah nggak ada? Angkat tangan. 1, 2 ya. Ibunya yang tidak ada? Ibunya yang belum sudah almarhumah? Yang terakhir, apa jam tadi tuh? Bakti orang tua. Orang tua, ya. Bakti pada orang tua. Ada Masya Allah, ya. Begini. Ada apa? Ya kayak saya, ya. Atau siapapun yang lainnya yang sudah tidak ada bapak dan ibunya. Dia udah hilang kesempatan untuk berbakti. Udah hilang kesempatan untuk berbakti, dan dia nggak bisa lagi minta banyak doa gitu ya. Maka ada yang berbahagia yang antum masih punya, berbakti banyak-banyak sebaik-baiknya sama ibu bapak antum gitu ya. Jadi kasih waktu kan untuk bisa kunjungan, untuk pulang, komunikasi, ya kan, betul enggak ya? Kalau kata Ustadz Dasat itu ketika ditanya, Ustadz Dasat, gimana pendapatmu tentang orang tua? Dibilang begitu. Dia bilang, dia langsung nangis. Matanya keluar air mata, langsung merah, berkaca-kaca. Ibu saya luar biasa. Mereka adalah orang-orang hebat. Saya menjadi seperti ini karena mereka semuanya. Jangan sampai dia bilang ya, ini dari perspektif ekonomi. Jangan sampai orang tua kamu itu, ibu bapak kamu rekeningnya kosong, dia bilang. Dia sampai rekeningnya kosong. Nah kalau antum, jangan sekali-sekali antum itu melawan, berkata-kata tinggi, disuruh, diperintahkan antum menolak dan sebagainya, ya. Dan karakter santri Hidayatullah itu adalah berbakti kepada orang tua. Maka ada yang berbahagia, setinggi apapun dan sehebat apapun kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, kita ada yang
saja ada yang berbahagia ya. Ada 7 poin yang perlu kita lakukan ya, hal-hal garis besar ini untuk kita menjadi sukses dunia akhirat ya. Baik, kita ulang ya murojaah ya. Satu apa satu? Doa. Kedua spiritual. 3 Mentalitas. 4 Skill. 5 Komunikasi jaringan. 6 Semangat. ya, apa? Semangat entrepreneur. Ya, ketujuh. Bakti orang tua. Baik, satu orang sebutkan tanpa salah, tanpa 50.000. Ya, silakan. Berdiri di sini. Ya, berdiri.